Setiap manusia lahir dengan potensi untuk tumbuh, berkembang, dan meraih kebaikan dalam hidup. Namun, di tengah perjalanan itu, tak jarang kita tanpa sadar membawa beban-beban yang justru merusak diri sendiri. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, dari pikiran, kebiasaan, dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Rasa iri, dendam, kemalasan, pergaulan buruk, bahkan sikap tidak menghargai diri sendiri. Semuanya bisa menjadi racun yang perlahan mengikis siapa kita sebenarnya. Kadang kita sibuk banget ngejar mimpi, cari validasi, atau sekadar pengen diakui sama orang lain, sampai lupa satu hal penting, ngerawat diri sendiri, bukan cuma fisik tapi juga mental dan hati. Tanpa sadar, kita suka ngelakuin hal-hal yang justru ngerusak diri, kayak mager berlebihan, overthinking, bandingin hidup sama orang lain, atau terus-terusan ngejaga hubungan yang udah jelas nggak sehat. Belum lagi godaan toxic lifestyle yang kelihatannya keren, padahal cuma bikin kita makin jauh dari versi terbaik diri sendiri. Jadi penting banget buat kita sadar, hal-hal kecil yang kita anggap sepele bisa jadi awal dari kehancuran diri. Yuk, belajar bareng buat lebih sayang dan peduli sama diri sendiri sebelum semuanya terlambat. Agar kita mampu menjaga jati diri, membangun ketahanan, dan terus melangkah menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. 1. Stop bandingin hidup sama orang lain. Salah satu kebiasaan yang paling sering tanpa sadar kita lakukan adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Entah itu dari segi pencapaian, penampilan, gaya hidup, atau keberuntungan hidup. Terlebih di era media sosial seperti sekarang, di mana orang cenderung hanya menampilkan sisi terbaik hidup mereka. Padahal apa yang kita lihat belum tentu mencerminkan kenyataan. Terus-menerus membandingkan diri bisa mengikis rasa syukur, memperburuk citra diri, dan memicu stres. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi, bukan pada perlombaan dengan orang lain. Ingat, hidup itu bukan lomba. Fokus aja sama progres kamu sendiri. Apa yang kamu lihat di sosmed cuman highlight, bukan kehidupan asli mereka. 2. Pilih lingkungan dan circle yang sehat dan positif. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan bertindak. Berteman dengan orang yang suportif, jujur, dan mendorong kita ke arah yang lebih baik adalah salah satu bentuk investasi terbaik dalam hidup. Sebaliknya, berada dalam lingkungan yang toksik, yang penuh gosip, manipulasi, atau tidak menghargai, bisa perlahan-lahan merusak kepercayaan diri, bahkan identitas kita. Maka penting untuk menyaring siapa saja yang boleh masuk ke dalam lingkaran terdekat kita. Pilih teman yang bisa bantu kamu tumbuh, bukan yang bikin kamu makin down atau toxic. Temenan tuh harus saling support, bukan saling menjatuhkan. 3. Jangan takut bilang tidak. Banyak orang merasa bersalah saat menolak permintaan orang lain, namun mengatakan tidak bukan berarti egois. Justru itu adalah bentuk penghargaan terhadap batasan diri. Memaksakan diri untuk selalu menyenangkan orang lain bisa membuat kita kelelahan secara mental dan kehilangan arah hidup sendiri. Belajar berkata tidak adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan emosional dan integritas pribadi. Nggak semua ajakan harus diiyain. Belajar nolak itu penting, apalagi kalau udah ganggu mental atau bikin kamu ngerasa nggak nyaman. 4. Me time itu penting banget. Dalam kesibukan sehari-hari, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan merawat diri. Padahal, waktu untuk diri sendiri sangat penting. Ini bukan tentang bersikap malas, tetapi tentang mengisi ulang energi mental dan fisik. Waktu sendiri bisa digunakan untuk refleksi, mengevaluasi hidup, atau sekadar melakukan hal yang kita sukai tanpa tekanan. Dengan memberi ruang bagi diri sendiri, kita akan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Luangin waktu buat diri sendiri. Entah itu nonton film, journaling, atau tidur siang. Recharge itu perlu, jangan dipaksa terus-terusan produktif.
Kurangin overthinking, tambahin action. Terlalu banyak berpikir seringkali membuat kita terjebak dalam rasa takut, khawatir, dan ragu. Banyak orang kehilangan kesempatan hanya karena terlalu lama berpikir tanpa bertindak. Memang, berpikir sebelum bertindak itu penting, tapi jika berlebihan, justru bisa menghambat kemajuan. Cobalah membiasakan diri untuk fokus pada solusi dan tindakan konkret, daripada berputar-putar dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Jangan terlalu banyak mikir sampai nggak ngapa-ngapain. Kadang yang kamu pikirin belum tentu kejadian, tapi udah capek duluan. 6. Kendalikan emosi dengan bijak. Emosi adalah bagian alami dari diri manusia. Namun, ketika emosi tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak buruk baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Meluapkan amarah tanpa kontrol bisa merusak hubungan, menyimpan dendam bisa merusak hati, dan menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus bisa merusak kesehatan mental. Latihan mengelola emosi bisa dimulai dengan mengenali perasaan, menenangkan diri, dan mencari cara sehat untuk mengekspresikannya, seperti menulis, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau meditasi. Marah boleh, tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Belajar kontrol emosi, biar nggak nyakitin orang lain atau nyesel sendiri nanti. 7. Hargai dan sayangi diri sendiri. Jangan menjadi orang yang paling kejam terhadap diri sendiri. Ucapan negatif seperti, aku bodoh, aku nggak berguna, atau aku gagal, lama-lama bisa menjadi kepercayaan yang merusak mental. Belajarlah untuk memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih, seperti kamu memperlakukan sahabatmu. Berikan pujian saat kamu berhasil, beri pengertian saat kamu gagal, dan jangan ragu memberi diri waktu untuk pulih dan tumbuh. Jangan ngomong kasar ke diri sendiri. Di dalam kepala, ganti self-talk negatif, jadi yang lebih suportif. Kamu sahabat terbaik buat diri kamu sendiri. 8. Jalani pola hidup sehat. Terdengar sederhana, tapi efeknya sangat besar. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan menjaga kebersihan tubuh adalah langkah dasar untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Ketika tubuh kita sehat, kita akan lebih kuat secara mental dan lebih siap menghadapi tekanan hidup. Jangan abaikan hal-hal dasar ini, karena ia adalah fondasi dari kesejahteraan yang berkelanjutan. Tidur cukup, makan bergizi, dan rutin berolahraga adalah fondasi dasar untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Intinya, hidup itu berat, tapi jangan sampai kita sendiri yang jadi beban buat diri kita sendiri. Kadang tanpa sadar, kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele malah jadi bom waktu yang ngerusak pelan-pelan. Makanya, yuk mulai sadar dan peduli. Nggak usah nunggu sampai mentok dulu, baru berubah. Nggak harus langsung jadi sempurna, tapi mulai dari hal-hal kecil. Jaga pikiran, pilih temen yang bener, stop nyalahin diri terus-terusan, dan kasih waktu buat diri sendiri buat istirahat. Karena pada akhirnya, yang paling bertanggung jawab buat hidup kamu, ya, kamu sendiri. So, be kind to yourself. Jangan cuma sibuk nyari cinta dari orang lain, tapi lupa ngasih cinta ke diri sendiri. Ya, terima kasih Mas sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.